ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Sungguh hati kami mengucap syukur di hadapan Bapa yang baik. Untuk segala kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, hari ini kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu saat ini. Jamah kami Tuhan, urapi hati kami, khususnya untuk ketiga Bapak yang hadir saat ini Tuhan. Yang ada di hadirat Allah memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tempat ini Tuhan sudah materai kami sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita. Kami boleh melakukan ibadah kami dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk menerima urapan-Mu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kepada Engkau di tengah-tengah kolam ini Bapa, di daerah Skalapa ini kami kembali bersekutu dengan Tuhan dalam mempersiapkan saudara kami masuk dalam baptisan yang kudus. Dan sebelumnya Tuhan, kami memohon biar Engkau mengurapi kami, bagianlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami masing-masing, terutama untuk saudara kami bertiga ya Tuhan yang akan dibaptis. Biarlah mereka boleh mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus. Ada pertemuan yang istimewa dengan Tuhan. Amin. Tuhan, haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Salam. Di tempat ini kita mengantarkan saudara kita untuk pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret dari di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan dan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Ini adalah perkataan dan ucapan daripada Injil Markus, di mana Yesus juga memberi contoh kepada kita. Ya, Yesus sendiri dibaptis, saudara-saudara. Mengapa? Karena secara manusia Yesus harus meninggalkan kemanusiaannya. Jadi saudara-saudara, bukan berarti Yesus sama dengan kita, tidak, berbeda. Yesus tidak hidup di dalam dosa. Ya, Dia adalah Allah yang hidup dalam 100% kekudusannya, hidup kudus karena Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi kita yang diperanakan secara jasmani dan kita yang hidup dalam dosa. Nah, itulah sebabnya dalam baptisan itu Yesus ya, harus fokus. Amin, Pak Satria. Amin, Pak Utasoy. Amin, Pak Pangaribuan. Amin. Ya. Jadi dibaptis itu kehidupan yang lama ditinggalkan, masuk kehidupan yang baru di dalam Kristus, dan membawa saudara untuk lebih taat, lebih menghormati Tuhan, lebih sayang kepada keluarga,
lebih mencintai Tuhan dan hidup dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi tidak dikerjakan lagi hal-hal yang lama, hal-hal yang duniawi. Karena Yesus sendiri telah memberi contoh buat kita. Ia melihat bahwa langit terkoyak itu merupakan tanda ketika Yesus dibaptis. Dan burung merpati turun merupakan lambang daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk menjadi hidup menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Secara pribadi, saudara tidak akan pernah mampu untuk menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Tapi Roh Kudus akan membantu saya dan saudara, akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada Kristus. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Markus pasal 16, dikatakan seperti ini, saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Markus pasal 16, ayat yang ke-15 ya, dikatakan seperti ini. Dihukum. Artinya saudara-saudara, siapa yang percaya harus dibaptis. Yang tidak percaya dihukum. Ya. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Inilah tanda-tanda orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita perlu mendeklarasikan iman kita. Apa buktinya saudara sudah menjadi orang percaya? Buktinya adalah saudara dibaptis, memberi diri dibaptis. Itu mendeklarasikan. Jadi ketika saudara hari ini saudara memutuskan untuk masuk dalam baptisan, setan itu sekarang sedang berusaha untuk mengacau pikiran saudara. Udah jangan baptis, jangan mau. Tapi hari ini kemenangan itu ada dalam diri saudara. Sebelum saudara mau menerima Yesus dan mau ditebak, saudara dirantai sama iblis. Kakinya dirantai, saudara, hati saudara dirantai, pikiran saudara dirantai. Tapi ketika saudara menerima baptisan itu, saudara akan memiliki damai sejahtera. Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, ya, bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan dan dibaptis. Tapi siapa yang tidak percaya akan masuk dalam hukuman. Dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi pada hari ini Tuhan siap berbaptis. Apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah itu tetap menjadi pegangan di dalam setiap kami Tuhan, khususnya saudara-saudara kami Tuhan yang mau dibaptis pada siang hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang membaptis mereka Tuhan oleh hamba. Dan kolam ini juga mari menghadap ke sini, mari ke sini sambil mengadakan Tuhan ibadah baptisan selama kebanyakan tempat di mana kami percaya otoritas daripada Tuhan kuasa ilahi memenuhi Tuhan, kuduskan, sucikan Bapa air yang kami pakai Tuhan untuk membaptis umat Tuhan. Dalam saat mereka mendengar Tuhan kepada Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, melihat terjadi Bapa mereka makin memudahkan dalam
Bapa.